Storage merupakan salah satu hal terpenting di dalam sebuah sistem PC. Untuk storage lama itu biasanya menggunakan hard disk, tetapi untuk yang terbarukan kalian bisa menggunakan SSD. Kembali lagi di LBC Tech bersama saya Mr. Wadi. Kita kali ini akan membahas sebuah storage dari MSI, yaitu MSI M450 Spatium ya serinya. M450 PCIe 4.0 NVMe N2. Dan untuk coolernya kita juga akan mereview sebuah cooler SSD dari Coolgate SSD H2. Ini merupakan salah satu subbrand dari Thermalright. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, ini bukan M450 ya, jadi punya saya tuh MSI Spatium M370 itu mengalami tidak terdeteksi alias rusak ya. Lalu akhirnya saya mengklaim ke MSI, ya thank you Mr. Rico sudah membantu saya untuk mengklaimkan garansi dari MSI ini. Mungkin discontinue atau gimana saya nggak paham ya. Lalu upgradable ke seri M450. Di pasaran MSI Spatium M450 ini harganya untuk yang 1 tera sekitar 1.050.000, dan untuk di beberapa e-commerce biasanya tuh 900 ribuan untuk harga saat diskon. Sedangkan Coolgate SSD H2 itu harganya sekitar 125 ribuan. Ya menurut saya cukup ramah di kantong sih. Di harga sekitar 120 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan satu buah SSD cooler yang menurut saya cukup garang. Dan berikutnya kita unboxing Coolgate SSD H2. Ini salah satu cooler SSD dari Coolgate atau Thermalright, subbrand Thermalright. Kalian nggak akan mungkin butuh ini karena ini adalah manual usernya. Kalian nggak bakal baca manual user, fucking shit manual user. Dan seperti inilah bentuk dari SSD. Ini sudah termasuk thermal pad. Keren bos. Ini ada grafirnya bertuliskan Coolgate. Dan ini sudah termasuk 2 buah thermal pad. Thermal padnya ini premium, mungkin di bungkusnya tertulis thermal pad premium. Aduh tibui. Ini terdapat 2 buah head pipes untuk mendinginkan SSD-nya, dan ini aluminium fin. Head pipes ini terbuat dari tembaga yang dilapis oleh nikel. Jadi jika kalian ingin menggunakan cooler ini, kalian harus melepas dari bracketnya ini dulu. Golek tray dhisik, tray ning ndi. Nah, bisa kalian lepas dan bisa kalian lihat ini adalah sebuah pipa tembaga. Ini adalah head pipes dari Coolgate SSD H2, dimana dia solder ya dari atas ke fin, lalu ke bawah solder ke bracketnya, mountingnya ini langsung nempel ke SSD. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya, ini kasih thermal pad dulu, thermal pad gini, lalu kalian pasang SSD-nya seperti ini. Dan lalu kalian pakai thermal pad lagi dan tutup. Ya ini perumpamaannya, tutup seperti ini, kalian baut. Tinggal kalian pasang di motherboard kalian. Ya, ini coolernya tinggi, kayak Monas ya, tinggi gitu. Nggak seperti cooler SSD pada umumnya yang tipis-tipis seperti lowrider. Selanjutnya kita akan mengetes SSD MSI 450 1 TB dengan menggunakan 3 metode sebenarnya. Tanpa menggunakan cooler, dan juga menggunakan cooler plus menggunakan fan delta 6 cm.
Kita awali dengan auto benchmark tanpa menggunakan cooler. Average-nya kita mendapatkan temperatur sebesar 52 derajat Celcius, sedangkan untuk maksimalnya berada di 57 derajat Celcius. Dan kita menggunakan SSD H2, average kita mendapatkan 38 derajat Celcius dan untuk maksimumnya 40 derajat Celcius. Sedangkan SSD H2 dengan menggunakan fan, kita mendapatkan average sebesar 34 derajat Celcius dan maksimumnya itu berada di 35 derajat Celcius. Untuk hasil speednya, tanpa menggunakan cooler, kita mendapatkan read sebesar 4,03 GB per S dan write-nya sebesar 2,37 GB per S. Sedangkan menggunakan SSD H2, kita mendapatkan read sebesar 4,03 GB per S dan untuk write-nya sebesar 2,37 GB per S. Lalu menggunakan cooler dan fan, kita mendapatkan read-nya sebesar 4,03 GB per S dan write-nya sebesar 2,38 GB per S. Berikutnya untuk kristal Dismark, temperaturnya kita mendapatkan non-cooler ya, mendapatkan 66 derajat Celcius untuk average-nya dan untuk maksimumnya berada di 76 derajat Celcius. Lalu menggunakan SSD H2, kita mendapatkan average sebesar 39 derajat Celcius dan maksimumnya di 47 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk cooler SSD H2 dengan menggunakan fan, kita mendapatkan average sebesar 36 derajat Celcius dan untuk maksimalnya berada di 39 derajat Celcius. Untuk hasil speednya non-cooler, kita mendapatkan speed sebesar 3682,24 MB per S dan write-nya sebesar 3250,46 MB per S. Menggunakan SSD H2, read-nya kita mendapatkan sebesar 3667,55 MB per S dan write-nya sebesar 3245,51 MB per S. Untuk penggunaan SSD H2 dengan penggunaan fan, kita mendapatkan nilai read-nya sebesar 3652,63 MB per S dan write-nya sebesar 324,41 MB per S. Untuk kelebihannya, MSI Spatium M4501 TB ini memiliki garansi selama 5 tahun. Lalu untuk SSD H2, menurut saya ini sangat adem sih, ya terbilang adem. Dengan tampilan yang cukup garang menggunakan dua buah head pipes dengan diameter 6 mm dengan berbahan copper atau tembaga dibalut dengan nikel. Ini menurut saya sangat recommended. Selain itu juga sudah termasuk dua buah thermal pad premium untuk pembelian SSD H2 Coolgate. Untuk kekurangannya menurut saya Coolgate ini ya dimensinya yang nggak terlalu besar juga, ya cukup besar menurut saya. Karena jika kalian menggunakan SSD H2 untuk M2 NVMe kalian yang terdapat di bagian sebelah ini ya, CPU ini, misal kalian pasang di sini, ini yang saya takutkan tuh kalau kalian menggunakan cooler yang cukup gede seperti Gapuron Demak, ini takutnya berbentrokan dengan ini fin-nya atau coolernya dari SSD ya. Jadi kalau saya rekomendasi lebih menggunakan ini untuk slot M2 yang di bawah. Tapi pastikan juga untuk slot M2 yang di bawah itu untuk motherboard kalian berbenturan juga nggak sama GPU kalian. Siapa tahu kalian menggunakan RTX 4090 dengan 3 buah slot, pastikan akan memakan space juga. Jadi menurut saya pastikan juga cooler, space slotnya, dan GPU kalian. Kesimpulannya menurut saya dengan dimensi yang cukup besar yaitu 76x22x78 mm, Coolgate H2 ini sangat recommended untuk mendinginkan sebuah NVMe kalian. Apalagi jika kalian menggunakan NVMe PCIe Gen 5 yang dibilang notabene katanya panas. Di harga 100.000, kalian sudah mendapatkan cooler, tower, dua buah head pipes yang menurut saya ini cukup sangat bagus sih untuk meredam panas dari SSD kalian. Kalau untuk penggunaan SSD PCIe Gen 3 itu ya masih rekomend sih. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian untuk PCIe Gen 4 ke atas menggunakan cooler-cooler SSD yang model seperti ini. Karena penampang panasnya atau penyerapan panasnya itu lebih bagus daripada yang model-model slim. Mungkin beberapa informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang masih ingin bertanya, silahkan olet-olet di kolom komentar. Dan yang ingin beli coolernya nanti saya cantumkan di deskripsi. Menurut kalian, worth it gak sih cooler 100 ribuan ini untuk SSD kalian?